Semua wajah orang berubah. Tindakan Ye Chen terlalu gila. Di mata mereka, mereka mencari kematian. Jika kamu minum seperti ini, kamu akan mati. Alis Liu Anru juga terkunci. Liu Piaoyue dan Zhao Wumeng semua menjadi gugup, mata berkedip ke arah Ye Chen, tangan terkepal erat, cemas. Mata lelaki tua itu berbinar-binar di pintu. Dia terkejut dengan tindakan Ye Chen. Tidak ada yang pernah minum seperti ini. Di tubuh Ye Chen, formula tubuh emas 9 putaran dan kitab suci jiwa dewa kuno berjalan pada saat yang sama. Ada cahaya keemasan samar di luar tubuh Ye Chen, dan seluruh orang itu penuh dengan udara yang sombong. Setengah toples anggur diminum oleh Ye Chen setelah lebih dari 10 menit. Ye Chen memejamkan matanya dan tidak memiliki kekuatan spiritual untuk keluar. Hanya ada lapisan cahaya keemasan, yang sangat tenang. Semua orang melihat Ye Chen. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen boleh minum sebanyak itu. Begitu banyak anggur yang harus diminum, kekuatan anggurnya sangat mengerikan, dengan wilayah kekuasaannya mustahil untuk disempurnakan. Wu Liangyun mencibir, seolah-olah melihat adegan lengan Ye Chen yang patah ditinggalkan. Di luar kemampuanku, Situ Zhan juga mendengus dingin. Jika kamu mati seperti ini, kamu tidak bisa membunuhmu dengan tanganmu sendiri. Sulit untuk melepaskannya. Langit yang terbakar menatap Ye Chen, cara yang dingin melonjak di matanya. Kakak laki-laki, apakah ada yang salah dengannya? Liu Anru melihat Liu Mo. Meskipun Ye Chen memiliki beberapa masalah dengannya, Liu An khawatir tentang saat ini. Jangan tanya saudaramu, apakah dia baik-baik saja? Jiwa perang menatap Ye Chen dengan khawatir. Jun Mo bertanya untuk menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa mengatakannya, tetapi karena dia mengenal Ye Chen Lai, Ye Chen adalah orang yang berani dan berhati-hati, tidak akan melakukan apapun yang tidak pasti. Kakak Ye sangat pandai minum. Dia akan baik-baik saja, Wang Tenglong berkata dengan senyum tipis. Apakah menurutmu itu anggur biasa? Jangan bilang dia mabuk. Bahkan jika anggur di lantai 5 dan lantai 6 diminum seperti ini, dia tidak akan tahan. Hei Lengyun mencibir dengan jijik. Wang Tenglong tidak menjelaskan apapun, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu kita lihat saja nanti. Wu Liangyun juga bersenandung dingin. Dia harus mematahkan satu lengannya hari ini dan meninggalkan semua prestasinya. Pada saat ini, di dalam tubuh Ye Chen, kekuatan anggur yang mengerikan sedang melonjak. Dua kitab suci kuno Ye Chen beroperasi pada saat yang sama, terus-menerus menyerap kekuatan anggur ini. Anggur ini, seperti yang diharapkan, memiliki efek yang luar biasa pada kultivasi. Setelah memurnikan kekuatan anggur ini, kekuatanku akan meningkat lagi. Ye Chen bersemangat. Semua orang menunggu Ye Chen tidak bergerak kecuali cahaya keemasan. Setelah 1/4 jam, dia tidak bangun. Kurasa aku tidak mabuk sebelum bangun. Duan Jianshan berkata dengan dingin. Wu Liangyun bersenandung, kurasa begitu. Jangan buang waktu, bangunkan dia. Siapa yang berani? Kata roh perang dengan marah. Wu Liangyun berteriak, lingkungan fondasi bangunan 4 lantai berani mengaum padaku, mencari kematian. Wu Liangyun sendiri menjadi roh perang, roh seluruh tubuh membunuh langit, tidak takut untuk melawan Wu Liangyun. Wang Tenglong melambaikan lengan bajunya yang besar, dan kekuatan spiritual yang kuat bergegas keluar. Dia menyingkirkan awan hitam itu dan berkata, apakah kamu takut kehilangan dirimu sendiri? Begitu ingin mengganggu Ye Chen. Wu Liangyun berkata dengan muram, apakah aku akan takut? Ketika dia bangun, aku akan melihatnya. Titik petik 2. Pada saat ini, tubuh Ye Chen tiba-tiba meledak dari kekuatan yang kuat, cahaya keemasan tubuhnya lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Semua orang terkejut. Apakah Ye Chen tidak mabuk? Bisakah dia benar-benar memurnikan kekuatan anggur seperti itu? Tidak mungkin. Wajah Wu Liangyun berubah, dan dia memiliki firasat buruk. Di bawah tatapan semua orang, mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, dan cahaya keemasan melintas di matanya. Mereka semua menarik napas dingin ketika mereka melihat Ye Chen bangun. Tidak ada yang terjadi. Bagaimana mungkin? Mengerikan. Sepasang mata yang mengejutkan menatap Ye Chen, sama sekali tidak mungkin untuk membayangkan bagaimana Ye Chen melakukannya. Mereka semua mabuk dan tahu bahwa mereka sangat mabuk sehingga tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Liu Piaoyue menghela napas lega. Dia berkeringat di sekujur tubuhnya.
Sekarang hatinya tergantung dan akhirnya terjatuh. Orang ini benar-benar melakukannya. Liu Anru mengepalkan tinjunya. Zhao Wumeng terkejut, tetapi dia juga merasa lega. Namun, dia bersenandung, hidup orang ini benar-benar hebat. Wajah Wu Liangyun menjadi kaku dan tak tertandingi. Sudut mulutnya berkedut dan menatap Ye Chen dengan tatapan kosong, ini tidak mungkin. Yun Bujing dan Bei Yue sama-sama jelek. Ketika Ye Chen bangun, itu berarti Wu Liangyun telah kalah dan akan dihukum oleh Ye Chen. Dengan rasa terima kasih dan dendam mereka, Ye Chen tidak akan pernah membiarkan Wu Liangyun pergi dengan mudah. Kekuatanku telah meningkat 1000 gajah. Ye Chen terkejut. Setelah formula tubuh emas 9 putaran mencapai 1 putaran, lebih sulit baginya untuk meningkat. Namun, setengah toples anggur ini menambahkan 1000 gambar pada kekuatan Ye Chen. Ini luar biasa. Ye Chen tersenyum di sudut mulutnya dan berkata, sudah lama sekali. Bisakah Anda menjual anggur ini, Tuan Liu? Jika Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Liu mau kembali sadar dan tertawa. Ye Chen berkata, aku mau satu silinder. Liu mau tertegun. Mati. Orang tua di pintu itu sangat terus terang, dan kemudian sebotol anggur terbang di depan Ye Chen. Sebotol dupa diminum, katanya harus dikirim. Orang lain juga terkejut, dengan cara yang sangat iri. Liu Mo dan Liu Anru juga mengalami beberapa kecelakaan. Tampaknya lelaki tua itu sangat menyukai Ye Chen. Liu Mo merasa bahwa ide-idenya sebelumnya benar. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan. Ye Chen tidak sopan. Dia menyingkirkan kendi dupa dan minum, lalu menatap Wu Liangyun dengan mencibir. Wu Liangyun menggigil dan wajahnya sangat muram. Tadi kamu bilang kalau aku minum sisa anggur, apapun yang aku lakukan, kan? Ye Chen mencibir. Wu Liangyun menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kamu inginkan? Ingat, dari lantai 7 ke lantai pertama, singkirkan semuanya. Mereka semua terkejut dan menarik napas dingin di lantai pertama. Pandangan mereka tertuju pada Wu Liangyun. Wu Liangyun mengangkat sebuah batu dan memukul kakinya kali ini. Selesai. Ye Chen, jangan bertindak terlalu jauh. Ye Chen mencibir, terlalu berlebihan. Tadi saat aku berjudi dengan Wu Liangyun, aku tidak melihatmu menghentikanku. Jika aku kalah kali ini, aku akan meninggalkan kultivasiku dan mematahkan lenganku. Apakah kau akan berdiri untuk menghentikan Wu Liangyun dan mengatakan bahwa Wu Liangyun terlalu berlebihan? Ini adalah janji Wu Liangyun sendiri. Karena ini adalah perjudian, kau harus mengakui kekalahan. Bisakah kau mengatakan bahwa jika kau tidak mampu untuk kalah, kau hanya akan menjadi serigala dengan ekor besar? Kata-kata Ye Chen membuat orang-orang Yun Haizong terlihat jelek dan tidak dapat disangkal. Yunbu Jingba berkata, tidak peduli apa, hari ini, Wu Liangyun tidak dapat meninggalkan kultivasinya, kau dapat mengubah hukuman lain. Konyol, kau berkata sebelumnya, tidak peduli apa yang kulakukan, aku hanya membiarkannya menyingkirkan kultivasinya. Jika dia tidak mati, dia akan sangat baik. Ye Chen berkata dengan dingin. Wu Liangyun berkata dengan muram, biarkan aku meninggalkan kultivasiku, lebih baik membunuhku. Wu Liangyun adalah salah satu dari 3 murid teratas di seluruh sekte Yunhai. Dia selalu sombong, kecuali Yun Bujing dan Bei Yue, tidak ada yang memperhatikannya. Sekarang, jika dia dibiarkan meninggalkan kultivasinya dan menjadi sampah, dia merasa itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Ye Chen tidak peduli dan berkata, jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Singkatnya, hari ini kamu harus memenuhi perjanjian perjudian. Semua orang memperhatikan. Apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Jangan terlalu banyak menipu orang, kata Bei Yue dengan marah. Ye Chen tidak menunjukkan kelemahan dan berkata, aku terlalu banyak menipu orang. Kamu lebih tinggi dariku di setiap alam, tetapi kamu selalu mengancam untuk membunuhku. Apakah aku terlalu banyak menipu orang lain? Jika kamu menindas yang lemah, kamu akan dibenarkan, dan aku akan terlalu banyak menindas orang lain. Bei Yue yang konyol dikatakan sangat muram, tidak dapat membantah kata-kata Ye Chen. Wu Liangyun, jika kamu seorang pria, kamu akan memberiku taruhan. Kamu akan meninggalkan kultivasimu dan turun dari sini. Ye Chen berteriak dingin. Mata Wu Liangyun penuh dengan pembunuhan dan meraung, aku akan membunuhmu.
Anjing awan hitam dingin itu melompati tembok dan mengembuskan napas yang mengerikan ke seluruh tubuhnya. Namun, napas ini baru saja muncul, dan napas yang lebih mengerikan tiba-tiba menyelimutinya. Puff! Awan hitam dingin itu menyemburkan mulut besar darah, dan matanya ketakutan. Satu murid sekte Yunhai tidak sebaik satu. Sungguh mengecewakan. Pertama di 5 sektor utama. Kurasa itu tidak benar. Suara lelaki tua itu terdengar penuh ironi. Awan itu tidak takut, ekspresi wajahnya sangat jelek, tetapi saat ini tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karena itu taruhan yang kau ajukan, kau harus memenuhinya. Kata lelaki tua itu, napas yang kuat menyelimuti, awan hitam dingin itu menggigil di sekujur tubuh, esensi seluruh orang itu langsung menghilang, kultivasinya benar-benar ditinggalkan. Ah! Wu Liangyun meraung kesakitan, dan wajahnya sepucat kematian. Benar-benar ditinggalkan. Semua orang menarik napas. Wu Liangyun adalah murid ketiga Yun Haizong. Kekuatannya membangun 6 lapisan teratas dari lingkungan fondasi dengan demikian ditinggalkan. Anggota klan yang lain segera mencibir dalam hati mereka. Penghapusan Wu Liangyun berarti mereka telah kehilangan lawan yang kuat, yang hanya baik untuk mereka. Beraninya kau keluarga Liu menghapus murid Yun Haizongku. Yun Bujing tiba-tiba berdiri, kursi di belakangnya terkejut berkeping-keping, dan matanya penuh darah, yang merupakan provokasi terhadap Yun Haizong. Jika kamu tidak setuju dengan sekte Yunhai, kamu bisa datang ke kota kekaisaran untuk mencari keluarga Liuku. Orang tua itu sama sekali tidak ramah. Awan tidak terkejut, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan tertawa dengan marah. Bagus, bagus. Aku ingat cerita ini. Aku akan membuat kalian semua membayar harganya di persidangan utama. Ayo pergi. Awan tidak terkejut dan minum dengan dingin. Dia tidak punya mood untuk tinggal, dengan amarah keluar dari lantai 7. Beiwu Yue dan Liu Yun yang bersenjata satu juga tampak muram dan pergi dengan marah, meninggalkan awan hitam dingin yang ditinggalkan. Keluar dari sini. Orang tua itu berbisik, dan tubuh Wu Liangyun terbang keluar dari lantai 7 dan langsung berguling ke bawah. Saat ini, para murid sekte Tianyun, sekte Huoyun, dan sekte Zixia tidak terlihat baik. Keluarga Liu yang lama benar-benar tegas. Para murid sekte Yunhai mengatakan bahwa mereka akan ditinggalkan. Ketika Wu Liangyun dihapuskan, sekte Yunhai tidak akan pernah menyerah. Liu Mo tidak menyangka bahwa semuanya akan berkembang sampai ke titik ini, tetapi karena itu sudah terjadi, tidak perlu khawatir tentang apapun. Liu Mo berkata sambil tersenyum, hadirin sekalian, ada beberapa kecelakaan kecil. Pertemuan mencicipi anggur kita akan segera dimulai. Ye Chen berkata, sekarang setelah peringkatnya keluar, apakah kursi ini harus diganti? Liu Mo berkata sambil tersenyum, kalau begitu, duduklah sesuai dengan hasil tadi. Karena orang-orang dari sekte Yunhai sudah pergi, mereka harus menggantikan yang di belakang. Saudara Ye adalah yang paling banyak minum. Silakan duduk di sini. Ye Chen mendapat kursi pertama di sebelah kiri Liu Mo, dan Wang Tenglong duduk di sebelah Liu Anru di sebelah kanan. Orang-orang lainnya duduk sesuai dengan skor mereka. Meskipun beberapa orang kesal, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bersedia menerima kekalahan. Setelah semua duduk, Liu Mo berkata sambil tersenyum, bau anggur tadi adalah pemanasan. Hari ini, silakan datang dan cicipi anggurnya, dan Anda akan merasakan semua jenis anggur dari lantai 7. Liu Mo berkata sambil menekan alur di depannya, lalu sebuah kotak gelap terbuka di depan semua kursi, dan muncullah sebuah teko anggur dan sebuah cangkir anggur kecil. Di lantai 7 Tian Xionglou, ada 7 jenis anggur. Kalian sudah mencicipinya. Teko anggur di depan kalian, bernama Jingangli, adalah anggur yang sangat kuat. Liu Mo memperkenalkan, oleh karena itu, anggur jenis ini hanya dapat dicicipi dalam suapan kecil. Jika diminum dengan keras, organ dalam dan meridian tidak akan tahan. Jika diminum ringan, akan rusak. Jika diminum berat, akan rusak dan meridian akan pecah dan mati. Dan anggur ini dibuat dari saripati beruang berlian yang berada di atas dasar bangunan. Oleh karena itu, anggur ini sangat bermanfaat bagi kekuatan tubuh, dan dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Cobalah, tuan-tuan, Liu Mo berkata sambil tersenyum setelah perkenalan. Ketika Ye Chen mendengar ini, matanya berbinar.
Tampaknya anggur ini diseduh untuknya. Ye Chen mendatangi cangkir kecil dan meminumnya. Dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menghantam seluruh tubuhnya. Tubuhnya seperti dipukuli oleh beruang iblis King Kong yang mengerikan. Ye Chen menjalankan formula tubuh emas 9 putaran, dengan cepat memurnikan kekuatan ini, dan seluruh orang merasa sangat nyaman. Anggur yang enak, Ye Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Orang lain juga ikut minum, menyesap sedikit minuman, setelah minum, seluruh tubuh penuh dengan kekuatan spiritual yang melonjak, jelas dalam memurnikan kekuatan ini. Anggur yang enak, layak menjadi lantai 7 Tian Xianglou, hanya bisa diminum di sini. Beberapa orang juga memuji. Yang lain mengangguk, merasakan bahwa anggur itu memiliki efek magis yang tak ada habisnya dan ingin minum beberapa botol. Namun, butuh waktu lama untuk meminumnya, apalagi 1 botol. Rasanya tidak cukup kuat untuk mencicipi anggur seperti ini. Rasanya tidak cukup enak. Ye Chen menghela napas, lalu mengambil kendi anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Sapi, Junmo meminta untuk melihat, sudah terbiasa, baru saja dimarahi. Orang lain menatap Ye Chen. Pemandangan ini lebih mengejutkan dari sebelumnya. Meskipun aroma wewangiannya kuat, itu tidak kuat, dan berliannya kuat, tetapi sangat kuat. Bisakah kamu minum seperti ini? Gila-gila, apakah tubuhnya masih manusia? Mereka semua menghirup udara dingin. Membakar langit, Si Tuzan dan Duan Jianshan terkejut dan menatap Ye Chen. Kemudian wajah mereka menjadi suram. Saat ini, mereka jauh dari Ye Chen. Liu Mo belum pernah melihat orang minum seperti ini, bahkan generasi tua dari keluarga mereka pun belum pernah. Minum sampai mati. Mata Liu An menunjukkan ekspresi yang luar biasa, tetapi mulutnya mengutuk. Tubuh Ye Chen menjalankan formula tubuh emas 9 putaran, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan. Kekuatan Vajraji memasuki tubuhnya dan dengan cepat diserap oleh Ye Chen. Namun, Ye Chen juga merasakan beberapa ketidaknyamanan di organ dan saluran internalnya. Namun, setelah memurnikan kekuatan sepanci anggur, Ye Chen dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat secara signifikan, setidaknya kekuatan gajah ratusan. Kecepatan promosinya benar-benar mengerikan. Aku butuh anggur jenis ini, semakin banyak semakin baik. Ye Chen sangat bersemangat dalam hatinya. Anggur yang bagus. Setelah Ye Chen memurnikan semua kekuatan anggur, matanya penuh dengan kecemerlangan. Mengerikan. Setelah minum sepanci anggur, tidak ada yang salah dengan itu. Banyak orang kagum. Liu berkata, saudara Ye benar-benar galak. Tidak ada yang berani minum seperti ini. Ye Chen tersenyum malu, masih bisa minum. Liu Mo berkata sambil tersenyum, karena aku mengundangmu untuk mencicipi anggur hari ini, tentu saja kamu tidak akan pelit. Selama saudara Ye bisa minum, tidak akan ada masalah dengan 10 pot. Tangan ajaib Liu berputar, 10 botol King Kong Lai muncul di atas meja, berikan kepada Ye Chen. Mata orang lain merah, 10 botol Vajra, jika kamu mengembalikannya untuk diminum perlahan, kamu juga dapat meningkatkan banyak kekuatan. Mata Ye Chen berbinar dan berkata, terima kasih banyak. Setelah itu, Ye Chen mengambil 1 pot anggur dan menuangkannya. Orang lain bodoh, bahkan bisa minum. 1 pot, 2 pot, 3 pot. Ye Chen menghabiskan semua 10 pot Jingangli dalam 1 tarikan napas. Gelas Zhao Wumeng yang terkejut jatuh dan membuka mulutnya. Ini sangat tidak normal. Sudut mulutnya berkedut. Dia tidak bisa meminumnya, dan organ dalamnya akan pecah. Orang tua di pintu juga ketakutan. Kemudian dia tersenyum dan menutup matanya lagi. Ye Chen diselimuti cahaya keemasan, dan formula tubuh emas 9 putaran sedang dalam operasi gila. Setelah minum 10 pot anggur, Ye Chen merasa bahwa semua organ dalam dan 6 organ dalam akan rusak, dan meridian seluruh tubuhnya mengembang, seolah-olah akan meledak. Petik 2. Lagi, Ye Chen tiba-tiba berteriak. Semua orang tercengang, bahkan menginginkannya. Pot anggur ini memiliki harga dan tidak ada pasar. Setelah 11 pot anggur, saya masih menginginkannya. Benar-benar tidak sopan. Itu milik keluarga saya. Liu Mo juga seorang leng, memiliki 10 pot, dia cukup murah hati, Ye Chen juga menginginkannya. Liuan membalikkan tangannya dan 10 pot muncul lagi. Dia berkata, minumlah. Kamu tidak bisa meminumnya sampai mati. Terima kasih banyak. Ye Chen membuka matanya,
dan cahaya keemasan di matanya bersinar, dia mengambil kendi anggur dan meminumnya. Liu Piaoyue menatap Liu Anru, hati wanita itu sangat sensitif, dia samar-samar merasakan sesuatu. 10 panci diminum oleh Ye Chen. Seluruh tubuh Ye Chen memerah dan diselimuti cahaya keemasan. Kekuatan dahsyat di tubuhnya menghantam seluruh tubuhnya. Meridiannya telah meluas hingga batasnya, dan organ-organ dalamnya berdarah lagi. Semua orang di tempat kejadian menatap Ye Chen, samar-samar merasa bahwa Ye Chen sepertinya akan meledak. Mereka semua sangat terkejut. Dengan operasi cepat dari formula tubuh emas 9 putaran, kekuatan Ye Chen juga meningkat dengan cepat, dan kekuatan yang mengerikan tidak dapat lagi ditekan. Ledakan. Dari tubuh Ye Chen keluar kekuatan yang kuat, seluruh orang diselimuti oleh cahaya keemasan, harta karun itu khusyuk, kekuatan yang kuat menyelimuti, melindungi seluruh bangunan, lelaki tua itu mengulurkan tangannya. Terobosan. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin. Ye Chen, ini benar-benar terobosan. Napasnya naik, lantai 4 fondasi dibangun. Apakah ini benar-benar terobosan? 21 pot anggur menembus alam. Tidak peduli murid macam apa, mereka tidak bisa tenang saat ini. Ini luar biasa dan jahat. Liu Mo dan Liu Anru sama-sama linglung. Mereka telah berhubungan dengan anggur ini sejak mereka masih muda, dan mereka tidak pernah menembus alam karena minum anggur ini. Menarik bahwa bocah ini juga telah mempraktikkan keterampilan latihan fisik. Tidak heran dia bisa begitu mengerikan sehingga dia dapat menahan kekuatan Vajra yang ganas. Orang tua itu mengangguk sedikit, menunjukkan senyum penghargaan. Napas Ye Chen dalam promosi terus-menerus, wabah terus-menerus, setelah beberapa saat memasuki akhir, perlahan-lahan menjadi tenang. Terobosan Ye Chen adalah karena formula tubuh emas 9 putaran. Sekarang kekuatan fisiknya telah mencapai 16.000 gajah, dan satu pukulan dapat membunuh 5 lapisan fondasi. Pertama-tama, bahkan jika Anda bertemu lantai 6 Zujijing, Anda dapat membunuh mereka. Terima kasih banyak untuk anggurnya. Mata Ye Chen jernih dan cerah, dan dia mengepalkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Liu Mo pulih dari keterkejutannya dan berkata, saudara Ye benar-benar telah memecahkan rekor keluarga Liu. Meskipun saya telah minum anggur ini sejak saya masih kecil, tidak ada saudara Ye yang mampu membuat terobosan seperti itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika Anda berlatih secara berbeda, Anda secara alami akan berbeda. Liu Mo berkata sambil tersenyum, baiklah, semuanya, King Kong Lai ini akan mencicipinya di sini. Anggur yang tersisa di dalam teko anggur ini disajikan kepada Anda. Anda dapat menyimpannya. Mari kita cicipi anggur kelima Tian Xianglou. Liu Mo mengetuk meja lagi. Kisi-kisi gelap terbuka, dan sepanci anggur muncul. Anggur ini disebut lagu di awan. Tidak kuat, jika diminum, akan terasa sisa rasanya. Rasanya seperti bisa bepergian selama 9 hari. Ada perasaan ambisi dan sentimen yang tinggi. Liu berkata, anggur ini harus dicicipi dengan saksama, untuk bisa merasakan perasaan seperti itu. Saudara Ye, kamu tidak bisa minum banyak anggur, atau akan terlalu boros. Liu Mo berkata sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum, menuangkan secangkir anggur, lalu menyesapnya sedikit. Ye Chen memejamkan mata dan mencicipi konsep artistik anggur jenis ini dengan saksama. Rasanya seluruh orang benar-benar bepergian di Kyushu, menginjak awan, penuh dengan ambisi dan ambisi. Ini luar biasa. Bagaimana cara membuatnya? Ada perasaan seperti itu. Ye Chen terkejut. Jika kamu ingin membuat anggur seperti itu, kamu harus memadukan perasaan pribadi pembuatnya. Kalau tidak, kamu tidak akan merasa seperti ini. Ye Chen membuka matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Liu, anggur ini dapat membuat orang memiliki konsepsi artistik seperti itu. Dibandingkan dengan pembuat anggur, dia telah melakukan yang terbaik. Mendengar kata-kata Ye Chen, Liu Mo menghela napas pelan dan berkata, saudara Ye benar. Anggur ini memang telah membayar semua upaya pembuat anggur. Mendengar ini, Ye Chen merasa bahwa ada sebuah cerita. Orang lain juga kembali dari konsepsi artistik semacam itu. Setelah mendengar kata-kata Liu Mo, mereka semua merasa bahwa pasti ada cerita di dalamnya. Anggur jenis ini bukanlah pembuatan anggur sederhana. Ini emosional.
Ini diberikan kepada jiwa. Ini seperti sepotong musik. Beberapa orang memainkannya dengan hambar, sementara yang lain memainkannya dengan penuh pesona. Ada kisah hidup yang berbeda. Junmo bertanya dan menghela napas, menempatkan kasih sayang pada sesuatu juga merupakan cara yang baik untuk bertahan hidup. Liu Mo berkata sambil tersenyum tipis, pertanyaan saudara Mo sangat masuk akal. Pembuat anggur telah menempatkan kebanggaannya pada anggur. Minum seteguk anggur setiap hari seperti berkeliling dunia dan penuh ambisi. Orang yang bisa membuat anggur seperti itu pasti orang luar biasa yang penuh ambisi. Aku ingin tahu apakah kakak Liu bisa memperkenalkan kita satu atau dua. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Mo tersenyum pahit dan berkata, pembuat anggur ini, bernama Yun Zongge, adalah tetua keluarga Liu yang telah datang kepada kita selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun tahu seperti apa dia di masa lalu, hanya dia yang bisa membuat anggur seperti itu. Dia jarang berbicara dengan orang lain. Ketika dia senang, dia membuat lagu di awan. Ketika dia tidak senang, tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Terkadang naga bisa melihat awal dan akhir sudah berlalu. Namun, dia bisa membuat anggur seperti ini, yang dianggap sebagai tokoh besar oleh keluarga. Oleh karena itu, keluarga juga mengizinkannya untuk melanjutkan lagu di awan. Lagu di awan, Ye Chen terkejut, bisa memakai nama seperti itu, orang ini pasti luar biasa. Liu An berkata, itu hanya semacam kenyamanan diri. Ye Chen dan yang lainnya bingung. Liu Mo berkata sambil tersenyum, jika kau melihatnya, kau mungkin tidak akan berpikir begitu. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa dia pantas menyandang gelar Song in the Cloud. Kenapa? Duan memotong jalan pegunungan. Liu An berkata, jika kau bisa mendapatkan gelar seperti Song in the Cloud, kau seharusnya menjadi orang yang anggun dan luar biasa. Namun, dia terlihat dekaden dan jorok. Terkadang dia tidak berbeda dengan seorang pengemis. Anggurnya begitu kuat sehingga baunya tidak enak. Liu berkata, kau dapat yakin bahwa meskipun kehidupan generasi tua Yun Zongge agak santai, ketika dia membuat anggur, dia paling serius, jadi kita bisa minum anggur ini dengan tenang. Ye Chen berpikir dalam hatinya bahwa karakter seperti itu seharusnya bukan orang yang jorok. Dia pasti telah mengalami sesuatu yang akan terjadi seperti itu. Ye Chen menyesap Song in the Cloud lagi, dan sisa rasa di mulutnya menunjukkan bahwa seluruh orang itu penuh dengan ambisi dan ambisi, seolah-olah dia dapat menerobos gunung dan sungai dan melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Liu Mo berkata sambil tersenyum, hadirin sekalian, semua orang telah mencicipi lagu peringkat kelima di awan. Selanjutnya, silakan cicipi anggur keempat. Liu Mo mengetuk meja anggur, kisi-kisi gelap terbuka, sebotol anggur dan cangkir anggur muncul. Anggur keempat bernama Bingxin, tampaknya dapat membekukan orang setelah diimpor. Oleh karena itu, Anda hanya dapat meminumnya satu persatu dan meminumnya perlahan-lahan. Jika tidak, semua isi perut dan meridian akan membeku, yang berbahaya. Kata Liu. Liu Piaoxiu mendengar pidato itu, dan matanya berbinar. Apa yang dia latih sangat akrab dengan Bingxin. Anggur Bingxin sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Ye Chen melihat Liu Piaoyue dan menyadari efek luar biasa dari anggur itu pada Liu Piaoyue, ia hanya menuangkan secangkir anggur dan kemudian menyingkirkan seluruh panci berisi anggur. Mereka semua menggigitnya dan merasakan bahwa suhu seluruh tubuh mereka langsung turun, seolah-olah membeku. Pembuluh darah membeku, yang sangat luar biasa. Liu Piaoxue meneguknya banyak-banyak, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin, yang membuat udara di lantai 7 turun ke titik beku. Selain itu adalah salju yang mengambang. Itu sangat menakjubkan. Begitu Ye Chen melihatnya, matanya bergerak sedikit dan berkata kepada Liu, Saudara Liu, bisakah kamu memberiku lebih banyak anggur? Aku sangat membutuhkannya. Liu Moleng berikutnya, segera beberapa tangan, lebih dari 3 pot, Ye Chen memeluk tinju dan berkata, terima kasih banyak. Piaoyue, anggur ini baik untukmu. Bawalah untuk berlatih. Ye Chen melambaikan tangannya, ditambah potnya, 4 pot anggur jatuh di depan Liu Piaoyue. Orang lain terkejut, wajah si Tuzan bahkan lebih jelek, bersenandung dingin, apakah kamu memanggil salju? Ye Chen tidak memperdulikan si Tuzan dan berkata kepada Liu, Saudara Liu, mohon maafkan saya. Liu Mo tidak peduli dan berkata, tidak apa-apa.
Anggur yang saya berikan kepada Anda adalah milik saudara Ye, dan bagaimana Anda menanganinya adalah urusan Anda sendiri. Saya berbicara kepada Anda, tidakkah Anda mendengar saya? Wajah si Tuzan sulit untuk dilihat secara ekstrim, Ye Chen bahkan mengabaikannya secara langsung. Ye Chen menatap si Tuzan dengan dingin dan berkata, saya telah jatuh cinta pada Piao Yue sejak lama. Secara alami, kita dapat menyebutnya Piao Yue. Apakah kita harus melalui persetujuan Anda? Kata-kata Ye Chen membuat banyak orang yang hadir sangat terkejut, dan kemudian seseorang mencibir. Wajah Zhao Wumeng menegang dan matanya sedikit hilang. Jun Mo bertanya untuk melihat ini, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini konyol, bagaimana mungkin adik seperguruan muda menyukaimu? Kamu pantas mendapatkannya dengan cara dingin si Tuzan. Liu Piao Yue berkata, kakak seperguruan, saya telah mengenal Ye Chen sejak lama. Hatiku sudah menjadi milik Ye Chen. Mendengar perkataan Liu Piao Yue, seluruh tubuh si Tuzan membeku. Kemudian, seluruh orang itu memancarkan kemarahan yang mengerikan dan melotot ke arah Ye Chen dan berkata dengan marah, apa yang telah kau lakukan pada adik perempuanku? Dia adalah putri dari pemimpin sekte Zixia. Apakah kau layak untuk adik perempuanku? Jangan berangan-angan. Ye Chen berkata dengan dingin, aku tidak pantas. Apakah kau pantas? Ketika pertandingan besar selesai, aku akan secara pribadi pergi ke sekte Zixia untuk melamarnya. Kau bermimpi, tuanku tidak akan pernah setuju. Si Tuzan marah. Ye Chen berkata, apa yang kau katakan tidak masuk akal. Sima Zan menggertakkan giginya dan menoleh ke Liu Feixue dan berkata, adik perempuan, kau adalah putri dari pemimpin sekte Zixia. Kau memiliki status yang tinggi. Bagaimana kau bisa bersamanya, seorang bajingan yang rendah hati? Liu Piao Yue tampak marah di matanya. Dia menatap si Tuzan dan berkata, meskipun Ye Chen terlahir lebih rendah dari kita, dia tidak rendah hati. Dia berasal dari kota kecil dan telah sampai pada hari ini selangkah demi selangkah dengan usahanya sendiri. Dengan prestasinya saat ini, apakah dia masih rendah hati? Jika kamu memberinya waktu dan sumber daya yang cukup, dia pasti akan melampaui kita semua di sini. Itulah yang baru saja dia lakukan. Kita seharusnya tidak hanya melihat dari kelahirannya, tetapi juga potensi dan hati orang tersebut. Liu Piao Yue menatap Ye Chen dalam-dalam, sambil tersenyum, dan berkata, bahkan jika aku adalah putri dari patriark, bagaimana? Di pagi hari, aku menunggumu untuk pergi ke Zixiazong untuk melamar pernikahan. Kamu adalah satu-satunya yang akan menikah dalam hidup ini. Ye Chen memiliki dorongan untuk bergegas dan memeluk Liu Feixue dengan erat. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, kamu dapat yakin bahwa aku akan mekar di Dabi dan membawa kemuliaan bagi sekte Zixia untuk melamar pernikahan. Senyum manis Liu Piao Yue begitu indah sehingga bulan tertutup dan bunga-bunga malu. Wajah si Tuzan sangat muram, dan tangannya mengepal dengan gagah, dan dia ingin membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Dia selalu berpikir bahwa Liu Piaoxiu akan menjadi istrinya di masa depan, dan bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa semua ini adalah angan-angannya. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Si Tuzan meraung dalam hatinya. Aku selalu mendengar bahwa putri si Tuzan dari sekte Zixia dan pemimpin sekte Zixia adalah pasangan yang sempurna. Sangat disayangkan bahwa ini tidak terjadi. Duan Jianshan menghela nafas sambil mencibir. Apakah saudara situ masih bisa menanggung rasa malu ini? Itu banyak. Langit yang terbakar juga tersenyum muram, takut dunia tidak kacau. Wajah si Mazan pucat, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak bertanggung jawab atas urusan si Tuzan. Kamu dapat mengatakan 3 hal dan 4 hal. Jaga dirimu sendiri terlebih dahulu. Saudara situ, mengapa dia harus marah? Jika beberapa orang mati, tidak akan terjadi apa-apa. Burning Sky mencibir. Setelah itu, beberapa orang tidak akan menertawakanku. Burning Sky berwajah muram, dan berkata dengan garang, tunggu saja, ujian utama tidak akan bisa kau lakukan. Aku akan lihat. Ye Chen mencibir. Liu Mo terbatuk, dan dia berkata, semua orang telah mencicipi hati es ini. Berikutnya adalah anggur ketiga. Liu Mo mengetuk meja anggur, dan kisi-kisi gelap terbuka. Liu berkata, anggur ini disebut api di dalam es. Anggur itu adalah es. Setelah diminum, rasanya sangat panas, seperti membakar seluruh tubuh.
Mari kita cicipi. Di mata Sekte Huoyun, api di dalam es memiliki efek magis yang tak ada habisnya bagi mereka, yang paling cocok untuk kultivasi. Pot anggur ini ditutupi dengan serpihan es. Dingin untuk dipegang di tangan Anda. Namun, itu seperti api besar yang membakar tubuh Anda. Sungguh menakjubkan. Saudara Liu, bisakah Anda memberi saya pot anggur lagi? Membakar langit dan mengepalkan tinju untuk menyampaikan poin-poin penting. Liu Mo melambaikan tangan, sebuah kendi berisi api es jatuh di depan langit yang terbakar mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak, Saudara Liu. Itu hal kecil, tidak perlu disebutkan." Liu Mo tertawa dan kemudian berkata, "Tuan-tuan, selanjutnya adalah anggur kedua Tian Xianglou, bernama Jian Zongqing." Liu Mo mengetuk meja, dan kotak gelap itu terbuka. Sebuah kendi berisi anggur dan sebuah cangkir muncul. Namun, ada sentuhan ki pedang yang melonjak di kendi anggur itu. Itu benar-benar pedang yang berdenting di kendi anggur itu. Ye Chen dan Jun Mo Wen sama-sama praktisi pedang. Melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Ada pedang di dalam anggur itu. Sungguh menakjubkan. Cinta dalam pedang itu diseduh oleh Master Kendo. Itu berisi niat pedang dari Master Kendo. Itu sangat bermanfaat bagi pendekar pedang. Silakan cicipi. Liu Mo berkata sambil tersenyum. Mereka semua terkejut. Ketika mereka memegang kendi anggur, mereka bisa merasakan pedang itu datang. Namun, mereka tidak membunuh dan tidak bisa melukai mereka. Ye Chen tiba di segelas anggur dan meminumnya hingga ke perutnya. Dia merasakan ki pedang yang kuat menghantam tubuhnya, seolah-olah ingin memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Namun, perasaan ini tidak begitu kuat. Kemudian, Ye Chen merasakan perasaan yang lembut. Pedang itu lembut, dan tidak ada kesempatan mengerikan untuk membunuh. Dia memiliki cinta yang tak terlukiskan. Cinta dalam pedang, betapa besar perasaan dalam pedang. Hati Ye Chen menyadarinya, segera mengambil kendi anggur untuk diisi. Ki pedang mengalir deras ke dalam tubuh. Ye Chen tidak peduli. Dia menutup matanya dan memahami makna yang mendalam darinya. Jika dia menangkap sesuatu, jika dia memahaminya, itu akan menjadi lompatan dalam kendo baginya. Ini adalah lompatan kualitatif. Jun Mo bertanya hal yang sama, yaitu meminum anggur dalam kendi anggur, dengan roh pedang di seluruh tubuhnya, dengan saksama memahami makna yang mendalam. Orang lain bukanlah Jian Xiu, dan mereka tidak dapat memahami makna yang mendalam. Mereka hanya dapat merasakannya sebagai sejenis anggur. Ye Chen tidak hanya mengerikan secara fisik, tetapi juga seorang kultivator pedang. Sungguh mengerikan, kata Liu Mo dalam hati. Keterkejutan Liu Anru bahkan lebih hebat lagi oleh Liu Mo, karena dia tahu bahwa kekuatan jiwa Ye Chen tidak hilang darinya. Ketiga kekuatan itu berlatih bersama, dan semuanya sangat mengerikan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Cinta dalam pedang. Ye Chen melihat Ye Fen, Ling Yun, Ye Nantian, dan tokoh-tokoh lainnya dalam benaknya. Ini adalah semacam kekerabatan, dan kemudian Liu Piaoxue bergaul dengannya sedikit demi sedikit. Ini adalah cinta. Selanjutnya, sosok Jun Mo Wen, roh perang, dan yang lainnya muncul. Ini adalah persahabatan. Namun, tampaknya ini belum lengkap, dan ini bukanlah ekspresi akhir dari perasaan dalam pedang. Dibandingkan dengan perasaan dalam pedang, perasaan ini tampaknya lebih buruk. Ada banyak cinta, dan setiap orang peduli dengan hal yang berbeda. Beberapa orang penuh dengan sentimen yang tinggi, tetapi mereka tidak memiliki kasih sayang keluarga, persahabatan, dan cinta. Beberapa orang memiliki perasaan kekeluargaan tetapi belum tentu perasaan yang tinggi. Hati Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa emosi dalam pedang adalah emosi pembuat anggur, dan emosi yang dipedulikan dan diungkapkan oleh pembuat anggur. Dan perasaan Ye Chen dalam hatinya, perasaan yang dia pedulikan, adalah kasih sayang keluarga, persahabatan, cinta, dan tentu saja, perasaan tinggi untuk menerobos dunia. Orang-orang tidak kejam, pedang itu kejam, tetapi orang-orang mengendalikan pedang, jadi pedang itu sentimental. Jika pedang itu kejam, pedanglah yang mengendalikan orang-orang. Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia telah membunuh dunia, dia masih harus memiliki cinta di dalam hatinya. Dia tidak dapat mencapai akhir dan dikendalikan oleh kekejaman pedang. Pada saat itu akan menjadi boneka pedang dan alat untuk membunuh. Ye Chen membuka matanya,
dan seluruh orang itu sangat tenang. Dia bisa merasakan bahwa penglihatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, yang merupakan lompatan kualitatif. Junmo bertanya sejenak, juga sadar, matanya jernih, juga tampaknya memiliki perasaan. Saudara Ye benar-benar kuat. Dia telah mengolah tubuh dan kendonya. Tidak heran dia mampu menantang di luar level. Liu Mo memuji. Ye Chen tersenyum rendah hati, lebih banyak perbaikan belum tentu baik, jangan membuat yang baik, akan menyebarkan energi, ketika saatnya tiba, keuntungan tidak sepadan dengan kerugiannya. Liu berkata, saudara Ye rendah hati. Tubuh saudara Ye tak tertandingi. Kendo juga sangat buruk. Keduanya mendalam. Itu membuat Liu tersipu. Mengolah Taoisme berarti menghususkan diri dalam segala hal. Jika ada terlalu banyak hal yang tidak penting, Anda membuat diri Anda menjadi tong sampah. Anda tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi Anda tidak dapat membuang banyak sampah. Situ Zan meremehkan jalannya. Lebih baik penuh dengan sampah daripada Anda kosong. Ye Chen mencibir. Wajah Situ Zan muram dan berkata, saya kosong. Ketika Anda sampai di Dabi, Anda akan tahu betapa konyol dan bodohnya Anda. Sekarang saya pikir apa yang Anda katakan sangat bodoh. Ye Chen mencibir dengan cara tersenyum. Sima Zan bersenandung, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Saya akan tahu ketika saya membandingkan dengan Anda. Ye Chen mengabaikan Situ Zan dan berkata kepada Liu, saudara Liu, di mana guru yang membuat pedang ini mencintai? Liu Mo berkata dengan senyum masam, tetua itu telah meninggalkan keluarga Liu sejak lama. Awalnya, tetua itu diselamatkan oleh keluargaku. Master Kendo menyeduh anggur ini untuk membalas kebaikannya. Sekarang saat Master Kendo pergi, tidak akan ada yang menyeduh anggur ini. Yang kau minum hanyalah harta karun. Semua orang yang hadir merasa bahwa itu terlalu berharga. Satu gelas saja akan sedikit berkurang. Setelah minum, keluarga Liu tidak dapat menawarkan lebih banyak untuk menghibur mereka. Mereka beruntung. Ye Chen memiliki beberapa penyesalan. Jika kau dapat berbicara tentang Kendo dengan tetua Kendo, kau akan mendapatkan panen yang luar biasa. Sayang sekali, tetapi cukup untuk meminumnya. Junmo Wen juga sedikit kecewa, tetapi juga merasa puas, persepsi Kendonya juga meningkat pesat, merasa puas. Liu Mo berkata sambil tersenyum, kau telah mencicipi sentimen pedang ini. Selanjutnya, anggur pertama Tian Xionglou juga merupakan yang terbaik dalam anggur itu.